Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita masing-masing. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seseorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Melalui kisah dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki kepekaan dalam menjalankan aturan atau hukum. Kita diajak untuk peka. Maka jelas bahwa bagi Yesus, cinta kasih menjadi hukum yang paling utama dalam hidup manusia. Sekalipun pada hari itu hari Sabat, tapi ketika kita berjumpa dengan orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, lakukan itu dengan keikhlasan hati. Hari Sabat itu adalah hari di mana orang boleh merasakan sukacita. Orang boleh merasakan bahwa dia diberkati. Jangan sampai hanya karena hukum hari Sabat, lalu kita menutup mata terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain yang ada di sekitar kita. Maka Yesus sangat menekankan hukum cinta kasih dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi seperti orang Farisi yang lebih suka mengamat-amati hidup orang lain dan menaruh rasa curiga yang berlebihan kepada mereka. Kadang kita demikian. Kadang kita berjuang untuk mencari kesalahan orang lain. Kadang kita berjuang untuk menjatuhkan orang lain. Padahal yang dilakukan itu adalah kebaikan. Untuk apa kita cemburu dengan orang yang berbuat baik? Untuk apa kita menggagalkan kebaikan orang lain? Biarlah orang terus melakukan kebaikan agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kita lebih kadang dalam hidup ini kita lebih sering mengadili orang lain dengan mata kita, padahal orang itu sedang berbuat baik. Maka marilah kita merubah sorot mata kita dari sorot mata yang penuh kecurigaan menjadi sorot mata Yesus yang penuh dengan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi orang beriman dan beragama yang kaku, yang akhirnya membuat kita selalu mengabaikan sesama yang membutuhkan sapaan dan perhatian dari kita. Maka mari Bapak Ibu kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan agar kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang dalam pergumulan dan beban berat dalam hidup mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu siapa yang saat ini Tuhan sedang membutuhkan bantuan-Mu. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka tidak menyerah, tapi selalu juga bekerja keras dan sambil mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, agar mereka mampu keluar dari setiap bentuk pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.